Kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Ndonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. mau tanya tentang dokumen. Suaranya kecil, Mbak. Suaranya nggak denger. Ini mau tanya tentang dokumen visa, paspor dan kontrak kerja Bagaimana, Mbak? di Hongkong ya. Saya kan masih kerja di Medan, terus akan pindah rumah. Dokumen fotokopi itu kan tadinya sudah saya sendirikan antara dokumen dan fotokopi jadi satu. Terus adik iparnya bos perempuan ini kan dokumen saya kan tadi udah dirangsel. Jadi kan kalau di Hongkong itu kan ada siku atau yang mengangkut barang atas nama kantor, itu kan dalam satu truk ada satu besar, ada 5 orang pekerjanya ya kan, siku gitu ya kan. Itu atau fungsi, jadi nggak bakal hilang gitu. Karena dari Kowloon City rumahnya ada 3, jadi di Kowloon City pindah ke Nathan Road di Yau Ma Tei, jadi di pinggir jalan besar di Yau Ma Tei Kowloon. Terus lah ketika sampai di, jadi saya 1 tahun di rumah baru gitu ya, itu dokumen masih utuh, cuman kopi seluruh fotokopi yang dokumen saya itu ketika saya nyampe di tempat, kopi saya mana, kok tas saya nggak ada. Sama adik iparnya bos perempuan udah aku buang, aku pikir nggak pakai, itu kan ada bra, underwear, saya kasih di tas sendiri karena itu kan bra baru, terus sama seluruh fotokopinya dokumen itu. Halo. Ya, halo, terus? Iya, terus dokumen saya yang asli karena saya pikir masih ada. Saya kan nggak ada laci, rumah Hongkong kan kecil-kecil ya. Udah gede lah, ya segini lah ukuran yang sedang itu, ada 3 kamar. Karena saya sama grandma, di rumah ada bos perempuan, lalu adik ipar dan adik kandung. Anaknya sering datang ke rumah, anaknya dokter akupuntur, suaminya juga lah. 3 bulan setelah saya pindah di rumah, baru selesai, baru rapi, anaknya pindah rumah juga. Jadi semua yang di barang kontrakan, kalau pengantin baru nih ya, pengantin baru 1 tahun belum genap, 1 tahun kurang 2 bulan pindah juga di rumah baru. Lah sebelum pindah ini kan semua barang yang dari tempat yang kontrak, namanya pengantin baru, banyak barang ditaruh di tempat saya di rumah baru tadi. Nah, sementara bos saya masih ada rumah di yang dekat kantor di Kowloon City satunya, jadi rumahnya ada 3. Terus saya sama grandma, jadi bos saya itu pulangnya bisa ke sana kemari gitu. Jadi dia kan punya kantor sendiri, televisi lah. Nah, terus ketika visa kan 1 tahun harus sekali cek kesehatan, kontrak 2 tahunan gitu. Paspor sebelum 1 tahun saya lihat masih ada di entah maksud di mana, jadi kan fotokopi sudah nggak ada, tapi kan saya di handphone punya kopinya. Tapi saya udah tahu lama, tapi saya nggak ngerti, nggak understand sampai ke sini. Sekarang hari ini baru tahu, tadi ketemu Ira Jamu keren ini. Nah terus seluruh dokumen saya ini nggak ada, terus saya ngabuk bos dicari di mana-mana nggak ada. Kok kan punya kontrak kerja juga, saya kan gitu, nggak ada juga, bingung mau ngacak dokumen. Bos saya kan punya pekerjaan properti, jadi semuanya kantor isinya file ya. Properti kan seputar rumah, jual di rumah di Hongkong, yang nyewa, yang seputar itu kan di Hongkong ya, itu. Terus ada pegawainya juga, jadi isinya file semua. Saya cari nggak ada. Terus itu nggak ada sebelum dokumen nggak ada, dan sebelum bisa jatuh harus tuh perbarui bisa, saya udah kontak agen, aku dokumen tuh nggak ada, gimana nih gitu, dicari dulu. Ngawain gitu, karena bisnis juga kali. Nah, terus aku minta kopinya, dia bilang kopinya visa ada kok di kantor kesini ya kan gitu. Terus jatuh tempo grandmother sakit, jadi waktu saya ke rumah sakit, saya harus ada di rumah sakit 4 jam. Jam 3 berangkat ke hospital sampai jam 8, jadi jam 4 itu saya sudah ada di hospital sampai jam 8. Terus ke kantornya bos, ke rumah satunya, ke rumah yang saya tempatin gitu. Jadi very busy. Dokumen ketika mau perbarui visa, dokumen nggak ketemu. Terus masih ada kontrak aja, dulu pernah telat juga nggak apa-apa kan gitu ya. Ketika saya ada kontrak kerja dengan orang Korea 4 tahun,
itu pernah telat karena lupa. Jadi hanya gampang prosesnya minta maaf dan denda 1 tahun. Berarti visa kan 1 tahun, nilainya 1 tahun gitu ya, harga visa lah gitu. Nah, sekarang ini dokumen saya lenyap semuanya kemana? Saya pikir saya mungkin gulung spray terus saya masukkan tempat tidur pos ini kan bawahnya kan lemari ya. Saya cari-cari nggak ketemu terus sampai Grena meninggal jadi saya difiniskan dokumen tetap belum ketemu tapi bos memaksa coba dicari kalau gitu ada surat pengantar dari bos lah, terus saya surat kehilangan dari kepolisian, segera minta ke konsulat. Ketika saya mau ke konsulat cegah eceng kamu kesini dulu gitu. Ketika saya ke sana gimana aku minta kopinya, antaran punya kopinya gitu, dia bilang dicari dulu siapa tahu ada yang nemuin digadein gitu. Terus setelah itu kantor saya cari lagi sesuai yang ditentukan, tunggu 2 hari mungkin ada informasi dari konsulat. Nggak ada, saya kan dari visi juga nggak nuruti dokumen aja, disuruh pos harus siap, namanya aja pekerja membantu kan ya. Nah, and then akhirnya ditentukan oleh agensi tanggal sekian kamu sini. Saya ke sana, aku masih meeting suruh nungguin berai, saya jam kerja. Setelah itu saya jarak jauh, jadi dari rumah telepon ke agensi, gimana dokumennya nggak ada, aku minta kopinya untuk visa biar aku bisa dulu kan, atau saya tunjukkan ke konsulat. Nah ternyata itu 31 Maret ya, 31 Maret sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi Agustus ini saya baru tanggal 2 Agustus saya baru keluar dari majikan, hanya aja pengantaran tertulis sampai 31 Juli yang gitu ya. Itu dikasih surat seperti kelakuan baik, kerjanya baik gitu ada, terus surat-surat apa yang untuk imigrasi itu ada, positif semuanya gitu kan. Cuman ketentuan visa ini bagaimana saya nggak tahu. Terus ketika saya mau lapor ke konsulat, aja nahanan terus, kamu cari dulu sampai ketemu. Terus saya kan bingung karena terikat pekerjaan, saya nggak bisa sana kemari. Cuman saya sempat lapor ke polis untuk kehilangan dokumen tadi gitu. Ini tadi saya ke konsulat telat, terus bagaimana itu? Kan berarti saya nggak ada visa, cuman nggak ada visa kan masih ada bos gitu. Saya udah lapor bos sudah kebingungan karena bosnya juga nggak ada di Hong Kong, ke Thailand, ke Cina tapi yang naik pesawat, yang Cina tengah-tengah sana. Jadi kalau bukan Cina pinggiran sini naik tren itu bukan. Tapi ya, terus balik lagi ke Hong Kong, di Hong Kongnya 4 hari, lenyap lagi, nggak ada di Hong Kong lagi gitu. Sering gitu verifisi. Jadi saya nggak bisa lapor bos sekali, kamu udah gede. Terus gaji saya kan juga gaji di atas gaji standar Hongkong ya, itu terimanya kan 7 sampai 7,5 lumayan. Setahun bisa ratusan juta, 200 juta lebih dapatnya. Sama-sama untuk terus suka di visit spa, jadi ada tambahan gitu. Jadi sebulan bisa ngumpulin di atas 16 juta lah, lumayan lah gitu. Ada yang bisa 20, bisa 21 gitu. Bos murah duit lah tuh. Terus jadi saya baru keluar dari pos 2 malam, hari ketiga ini saya bingung mau lapor. Saya nunggu dokumen saya ternyata nggak ketemu sampai saya harus sudah keluar, sudah difiniskan bos karena Grandma meninggal tuh. Terus tadi ke konsulat telat, minggu aja nanti cari ke Agus Stafan gitu. Terus saya ketemu Ira gimana gitu, kalau dokumen ini dokumen hilangan di luar gitu. Oke, tak kasih ke ini pakarnya kan gitu. Itu gimana ini kan? Jadi visa saya nggak ada. Kalau yang di Hongkong yang dibilang nanti, setahu saya kalau overstay sebelum 3 bulan harus segera lapor. Ini saya tahu. Cuman saya lapor nggak ada. Agent tetap maksa cari dulu. Saya terikatnya pekerjaan saya karena bekerja. Kalau saya hidup di luar, khusus konsen ke dokumen ya kan ya. Karena saya bekerja dipanggil harus tepat waktu gitu kan. Itu terikat di situ. Nah, saya udah over, terus agent satunya kan, agent kan cabang ada Kosvipi, ada Kolon City, ada Bisungwan yang gitu. Itu tanya, pokoknya Cece ini cepet kasih agent yang di Kosvipi aja. Di Kosvipi, cari dulu pokoknya harus ketemu loh. Memaksa itu terus, akhirnya saya nggak segera konsulat. Cuman surat dari ke polisi masih ada gitu. Terus ternyata saran teman-teman, kopimu di kopi di handphone ada, malah kopi yang berwarna, jadi dokumen yang biru, paspor itu di print aja. Saya nggak ngerti, saya maunya yang asli karena agensi Kosvipi bilangnya yang asli harus ketemu, saya akhirnya follow dia gitu. Terus sampai sekarang ini saya baru 2 hari ketiga ini, 2 hari 2 malam lah,
baru keluar dari rumah majikan, keluar difiniskan karena difiniskan itu saya belum ke konsulat karena sambil nunggu ternyata nggak ketemu sampai hari ini ya, tadi ke konsulat telat. Terus bagaimana nanti, apakah saya langsung dipecat pulang ke tanah air, apa di penjara, apa gimana gitu. Halo? Dah. Halo ya? Dah. Sampean cerita tahu berapa menit? 10 menit sampean. Oh gitu. Menjelaskan A sampai Z-nya, sampean ulang sampai nggak tahu berapa puluh kali. Intinya gini, saya tanya, paspor ada nggak? Paspor nggak ada, jadinya kan. Sebentar, Mbak. Halo. Saya nanya, sampean jawabnya sedikit aja karena sampean sudah ngomong 10 menit. Saya sudah tahu persoalannya, ya. Saya tanya, paspor pegang nggak? Nggak. KTP ada nggak? Ada. Nah, KTP Hongkong ada kan? Ada. Surat laporan polisi ada kan? Ada. Sampean datang ke imigrasi aja. Oh, nggak ke konsulat dulu? Lah, kan sampean tadi telat. Oh, tadi telat ya. Kan sampean mau cari kontrak pastinya kan. Kopi kontrak kan kalau nggak ada semuanya ada print, ya udah print, datang ke imigrasi. Tapi selama sampean sampean pegang KTP, itu nggak ada masalah. Sampean paspor nggak punya, sampean minta paspornya ke KJRI. Wes, sebenarnya solusi masalah sampean itu cuman sampean dapat paspor lagi, selesai. Ya tadinya gitu, tapi saya ditahan-tahan terus sama agensi yang KTP. Cari dulu terus. Oke, sudah, jangan ngomong lagi. Sampean ngomong tahan sama agent sudah berapa kali ngomong sama saya. Saya jelas gitu loh. Sekarang sampean nggak pegang paspor, sampean cari paspor ke KJRI. Udah. Nggak usah dengerin agensi. Kalau sampean dengerin agensi sampean overstay, nanti sampean nggak punya paspor. Bisa dipahami nggak? Oke. Dan sampean finish. Tahu nggak kalau finish? Visa terakhir di finish itu tanggal berapa? Kalau sampean sudah melewati itu, selesai. Sekarang saya tanya, apakah sampean sudah melewati itu? Oh, difinishkan karena meninggal. Duh, lah ya Mbak, majikan baru keluar 2 hari ini. Saya kasih tahu ya, majikan meninggal. Kalau yang tanda tangan majikan yang meninggal hari itu juga sampean selesai visanya. Oke. Belum bos saya. Nah, dengerin saya ngomong. Makanya saya ngomong nih. Saya belum, jangan dipotong dulu omongan saya biar sampean ngerti, oke? Sampean udah 10 menit ngomong sendiri ya. Oke, saya mau kasih penjelasan nih buat sampean gantian. Belajar mendengarkan kata orang ya. Jadi jangan cerita sendiri karpe dewe. Jadi otomatis sampean keluar 2 hari. Kalau sampean difinishkan karena nenek meninggal, itu harusnya sampean masih punya 14 hari. Karena majikan sampean kan masih ada. Ya. Oke. Jadi kalau kayak gitu segera minta paspor. Oke, setelah minta paspor cepet cari majikan di agent. Kalau sampean masih mau di Hongkong. Karena sampean majikan meninggal dan difinishkan, ada rekodnya, ada surat meninggalnya, sampean sampean pasti diizinkan untuk bisa dapat majikan lagi. Sekarang yang harus sampean lakukan cepetan ke KJRI. Sabtu besok libur dia, Minggu pasti. Silakan Minggu datang. Oke? Minggu minta. Nah, setelah minta, sambil minta kalau Sabtu besok ke agent, cari majikan di agent. Sampaikan ceritanya. Nah, kalau sampean masih cocok dengan agent itu, silakan balik. Kalau nggak cocok, ganti agent lain, ya. Atau dibantu dengan agent saya juga nggak ada masalah. Terserah sampean hatinya mau kemana. Karena statusnya adalah sampean finish gara-gara nenek yang sampean jaga meninggal dan surat meninggalnya ada. Oke, jangan dipotong dulu saya ngomong. Kok mesti loh dikasih tahu ya. Saya baru ngomong 4 menit loh, sampean sudah motong. Sampean 10 menit aja aku nggak motong kok. Oke? Jadi silahkan sampean ke agent dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik. Posisi sampean tidak dalam bahaya. Oke? Posisi sampean tidak dalam bahaya. Saya bilang, jadi nggak perlu kancong ya. Tanya ke agent, ada majikan nggak? Kalau ada majikan, cimeng. Dia pasti punya data sampean, walaupun sampean nggak punya paspor. Bisa dipahami nggak? Nggak usah khawatir. Itu kalau sama agent yang lawas, yang lama, yang sampean bolak lagi. Kalau mau agent saya, ya pastinya saya akan nunggu paspornya sampean. Tapi untuk dapat majikan, untuk interview nggak harus punya paspor duluan. Isi datanya belakangan. Kalau memang sudah ada interview dulu nggak ada masalah.
Wes, sekarang setelah penjelasan itu apalagi yang belum jelas. Nah, kalau kayak gini kan enak. Sampean mau nanya apa? Oh, nggak ada yang ngasih tahu saya seperti ini. Nah. Saya kebingungan sendiri gitu. Ya iyalah. Wong sampai Banyak temen lembok sana lembok sini nggak Nah, mereka juga wes tahu. makanya Ya. tonton channel YouTube saya Sandro Jabrik biar pengetahuan gitu. sampai Nah, nambah. gitu. Berarti nanti biar saya klik sama teman. Nanti Ya, sampean thank you. nanti sampean dengerin cerita sampean sendiri, nanti juga saya upload. Jadi sekali Oke. lagi ya saya ngomong ya, Mbak, sekali lagi saya ngomong ya. Gaji gede, kalau pengetahuan kita nggak tahu kan bingung juga toh, bener nggak? Gaji saya gede kok, gaji gede ya. Lah ya. belum pernah. Makanya dengerin aku ngomong, gaji gede pun kalau pengetahuan kita nggak banyak, ya kan? Yes. Ya bingung juga. Tapi kalau kita pengetahuannya banyak, walaupun duitnya nggak banyak, itu bisa jadi banyak, gitu loh, ngerti nggak? Iya, betul. Makanya yang paling penting adalah pengetahuan, bukan uangnya. Anak-anak kan semuanya omongannya uang. Nah, giliran kayak gini bingung ya. Aku uang nggak banyak, yang banyak uang istri saya, karena uang saya dibawa istri saya. Jadi kan kayak gitu tuh. Tapi kalau masalah pengetahuan oke ya. Jadi sampean tenang, santai, dan sekarang sampean tinggal di mana nih? Boarding apa ngekos sendiri? GD, Hong Kong. Oh, dompet Dompet duafa. duafa. Sik. Ya. Saya tanya, di dompet duafa tadi ada ustadz nggak yang profesor pakai kacamata? Ustadz yang setiap hari kesini aja. Yang setiap hari Makan bukan? siang. Ya. Yang habis Jumatan makan siang di sini. Yang baru datang dari Indonesia yang pakai kacamata? Belum. Profesor, belum nyampe situ? Belum masuk ke di sini. Oh, soalnya tadi saya dengerin ceramah. Katanya dia juga profesor. Terus aku tertarik gitu loh. Barangkali mampir Dede. Kalau mampir Dede, salam lah, nanti tak ajak podcast. Katanya dia datengin majelis taklim, makanya mungkin datangnya Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin besok baru pengajian. Kalau ada ya, profesor Ya. pokoknya pakai kacamata yang dari Indonesia. Oke. Minta Jadi tolong. setiap hari sholat jamaah ke kantornya. Masa minta tolong saya dikabarin. Saya tertarik soalnya. Oke. Mau Yes. tertarik mau podcast karena pengetahuannya bagus buat dibagi buat teman-teman. Oke ya. Jadi sampean Ya. sudah jelas. Jelas. Nah, kalau belum jelas sampean Kan- boleh kan tanya utang- lagi. utang uang belasan ribu dolar sih. Kok gimana nih? Gimana? Maksudnya gimana nih? Iya. Halo? Kalau saya kan gimana cara mendapatkan paspor, ditakut-takuti aja harus ketemu. Akhirnya saya follow sampai hari ini. Saya mau konsulat, nunggu sehari, ternyata paspor nggak ketemu. Terus majikan, ada apa pakai nomor telepon ini mas, cari aku. Dan, terus semua teman-temanku udah kasih tahu bahwa kamu baik, ini surat keterangan dan tulisan Cina ya, biar kamu mendapatkan mudah karena data gak enak kerjaan ya. Maksudnya ada adik perempuan dan suaminya udah bisa kerja sendiri di rumah dia gitu kan, kantor dia, ini gak ada kerjaan. Yuk. Wes sekarang kita masalahnya di mana? Jangan di bulan baleni cerita di tempat majikan. Masalahnya tadi saya bagaimana mendapatkan paspor dan visa dari imigrasi nggak di penjara karena itu kok. Sekarang saya belum tahu itu, belum pernah kayak gitu. Dulu pernah telat 18 hari. Wes. Nggak perlu dibaleni. Hei Mbak, hei. Ya. Nggak usah dibaleni lagi itu. Sekarang kita yang sampean mau tanyakan apa lagi? Kalau sudah jawabannya sudah cukup. Jangan berulang-ulang cerita lagi ke saya. Jadi saya masih bisa mendapatkan paspor yang asli dari Ya itu harus. Harus Bisa, bilang oke. karena alasan sampean adalah hilang pada saat moving. Udah gitu aja. Nggak Iya, usah iya, panjang kali lebar. Surat polisi juga sudah jelas. Kalau nggak percaya orang KJRI kasih nomor teleponnya majikan. Ya itu pembantu saya waktu moving pindah rumah kita begini-begini kantor dan semuanya. Jadi mungkin barangnya kebawa ke tempat lain atau dan bagaimana dan seperti apa dan nggak bisa ditemukan. Dan saya sudah mengeluarkan dia, tolong dibantu. Nah itu kalau dari sisi majikan, kayak gitu loh. Iya. Paspor itu tanggung jawab pribadi sampean. Tapi kalau itu hilang, sampean boleh minta ke negara lagi. Ya, nah, negara Indonesia di Hong Kong ini di mana? KJRI. Wes, ya surat polisinya sudah jelas. Wes, kalau disuruh ngomong jangan dibolan baleni. Ya, ceritanya jangan bulet aja ya.
Wes, Oke. saya tanya sekali lagi, sudah jelaskah apa yang saya jelaskan? Sudah understand semuanya. Nah, sudah nggak ada yang butuh ditanyakan, berarti sampean bisa. Ya, Enggak, kalau ya. aman ya? Oke. Aman. Ya wes, salam nanti buat Oke, orang di oke. Dompet Duafa, Mas Bayaki, salam dari Sandro. Kapan mau Oke, podcastnya? Saya klik. Oke. Nah, Thank disampaikan you. salam saya ya, oke? Ya. Nah, sehat selalu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum Ya, thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf saya nggak marah ya, tapi agak sedikit nadanya tinggi lah ya, untuk jelasin agar supaya orang itu atensi kepada saya sih, sebenarnya bukan marah. Buktinya sekarang saya juga ngomong santai kepada teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, jangan bingung, jangan panik, dan jangan galau ya. Semuanya selalu pasti ada solusinya. Semua pasti ada penyelesaiannya. Sekali lagi, tetap tonton channel saya, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.